Doa Mari pembukaan. kita berdoa Bapak Ibu pada malam hari ini. Kita saatkan hati kita, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pimpinan Kau sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Kau. Malam hari ini kalau kami berkumpul Tuhan, seberapapun kami yang ada, berkati kami semua Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami ya Bapak. Biarlah kami boleh mendengar kesaksian yang indah dari saudara seiman kami, Kotonia Tuhan dan keluarganya. Tuhan yang menolong di waktu yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami juga terus berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke dalam Zoom ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ko Tony. Ya. Terima kasih untuk semua. Itu sampai nggak sampai panjang tapi sedikit gitu. Orang kalau asma makan dikasih semprot itu bisa, kalau saya nggak bisa karena paru-parunya sudah banyak bintik-bintiknya, itu ada lendirnya gitu kan. Nah di situ terus juga saya sempat diare 6 kali, terus juga nafsu makan saya turun. Nah yang parahnya itu jadi hampir saya nanya-nanya beberapa pasien juga, kalau kena COVID itu, dadanya tuh kan paru-parunya kena. Yang dirasa tuh seperti hatinya tuh menciut. Ya, yang menurut saya tuh kan itu kan cemas. Nah, tapi orang lain tuh sama seperti saya gitu. Orang lain sama. Jadi yang saya rasain banyak yang kecemasan, padahal bukan cemas. Jadi hatinya, saya dari Dr. Jeffrey itu, virus corona itu menyerangnya ke organ-organ tubuh yang vital, hati, jantung, ginjal, paru-paru, ya ini pokoknya yang vital-vital. Nah, hati saya tuh merasa seperti kecil gitu, jadi otomatis saya itu nggak bisa tidur di situ. Gitu. Selama saya ada di rumah sampai di rumah sakit Hasan Sadikin itu totalnya 2 mingguan. 2 minggu itu kurang lebih saya tidur paling setiap hari itu paling 1 jam, nggak sampai 2 jam lah, 2 jam juga kan jarang. Banyaknya nggak tidur. Nah, tapi puji Tuhan pada saat di Immanuel saya dikasih suntikan obat mual atau gimana, jadi tetap makan. Saya pastiin harus makan banyak karena kalau misal nggak makan banyak kondisi tubuh saya lemah gitu. Terus kalau orang nggak tidur kan pusing, dikasih sama dokter tuh minumin tiap hari paracetamol. Saya pernah nggak minum paracetamol, itu badan saya tuh meriang, langsung ngegibrik. Jadi diminum lagi paracetamolnya aja. Nah, tapi pada saat di BPSDM saya coba, tadinya tiap hari, sehari kan 3 kali, pagi, siang, malam. Di situ saya cuma 2, sampai akhirnya 1, sampai akhirnya saya nggak minum. Nah, sampai saya usahain nggak ketergantungan dari obat paracetamol. Puji Tuhan itu saya bisa lewatin gitu. Nah, terus yang menolong saya, yang membuat saya bisa melewati seluruh ya cobaan, istilahnya cobaan yang Tuhan berikan buat saya, walaupun cobaan itu tidak seberat seperti Ayub ya. Saya masih bisa merasakan kalau ini orang yang sakit COVID aja stresnya seperti ini gitu. Apalagi seperti kayak Ayub, itu lebih stres lagi. Sampai seluruh harta bendanya hilang, keluarganya meninggalkan, semua nggak ada yang ini. Nah itu saya masih bersyukur, saya masih bisa kuat gitu. Nah yang saya bisa kuat dan bertahan untuk sembuh itu, yang pertama kan tadi saya harus berusaha makan yang banyak. Yang pertama itu. Yang kedua, saya juga berpikir saya semangat. Saya masih, Tuhan, Engkau masih izinkan saya untuk hidup, berarti Tuhan juga pasti akan memberikan kesembuhan. Gitu. Jadi saya mempunyai semangat untuk gimana caranya saya juga
saya pengen sembuh. Jadi keinginan saya untuk pengen sembuh. Itu yang membuat saya itu. Terus juga saya kan di swab beberapa kali udah negatif, positif lagi, udah negatif lagi, positif lagi. Saya beberapa kali sampai 4 kali kan itu. Itu juga sebetulnya kalau orang yang lain bisa down, tapi saya mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang hasilnya swab itu, saya tetap selalu harus bersukacita, mengucap syukur, selalu berdoa. Dan saya juga bersyukur itu teman-teman ya, saya banyak yang teman-teman yang WA yang mau coba tetap semangat, saya berdoa cepat sembuh. Itu juga yang membuat saya semangat untuk ya saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh gitu. Nah, istri, anak juga bisa saya dia dukung terus gitu. Papi bisa melewati, papi bisa sembuh. Nah, itu membuat saya untuk saya buat semangat gitu kan. Jadi dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman, dukungan dari ya gembala, Dr. Jeffrey, Pak Sopandi, Kos Simon, si Indri itu yang puji Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman, untuk semua saudara, orang tua juga, sampai saudara saya yang di Hong Kong juga nelpon ke saya. Tony, dia juga nggak tahu bisa ada feeling gitu. Tony bisa tahu-tahu bisa telepon saya gitu. Kan lagi gencar-gencarnya di Indonesia banyak COVID kan. Saudara tuh telepon ke Tony. Tony lagi ada di rumah sakit Hasan Sadikin itu. Itu ditelepon. Pengen telepon papa, dikasih nomor telepon papa ngasih tahu bahwa Tony sakit gitu kan. Jadi ya itulah dukungan itu yang Tony membuat Tony mempunyai semangat untuk gimana caranya untuk sembuh gitu. Ya, dukungan dari saudara seiman, dari semualah itu support-supportnya itu yang membuat Tony kuat gitu. Ya, itu mungkin yang Tony rasakan gitu kan, yang Tony bisa bagikan. Kebaikan Tuhan itu kalau kita tetap berserah sama Tuhan, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu akan menolong kita. Saya percaya itu. Dan bahkan swab yang terakhir itu, saya sampai sekarang tuh nggak pernah swab hari itu, besoknya saya pulang. Itu belum pernah gitu. Itu mujizat yang saya dapetin. Itu juga, saya pengen Tuhan, saya pengen gimana caranya pengen bisa Sweet 17, Lucy juga sama, pengen bareng sama Grace, karena Lucy ulang tahun, Kevin ulang tahun, itu Tony nggak ada. Tony masih ada di BPSDM. Si Grace pernah nangis, jadi makanya saya sampai ngomong ke dokter, bisa nggak besok saya pulang, dok. Hasil swab ini diambil hari ini, bisa nggak dibawa ke sana, hasilnya bisa dapat gitu. Wah, saya nggak bisa, saya nggak janji dan sebagainya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu memberikan luar biasa. Tanggal 9 di swab, tanggal 10 jam 11 kurang itu saya ditelepon, Pak Tony selamat ya, Bapak pulang hari ini. Aduh, saya itu sungguh luar biasa, itu yang sangat saya terharu, dan saya langsung udah selesai itu ngobrol sama ini, saya langsung sujud berdoa mengucap syukur, terima kasih, menangis ya luar biasa lah. Saya belum ngasih tahu ke siapa-siapa, saya cuma hanya berlutut di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Engkau baik, Engkau memberikan mujizat, memberikan luar biasa tepat pada waktunya. Saya hari ini bisa pulang, besok bisa ulang tahun Grace. Itu memang saya rasakan luar biasa, itu mujizat yang Tuhan berikan buat saya gitu. Makanya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya itu, saya sering banget mengalami mujizat-mujizat. Anak saya Kevin, beberapa hal juga yang dalam kehidupan saya itu banyak sekali mujizat. Waktu saya beli rumah,
waktu saya yang di Parmindo, yang di TKI, terus Kevin waktu mau beli mobil itu, ya banyak hal lah. Saya mengalami kehidupan saya itu banyak sekali mujizat yang sudah saya dapatin gitu. Ya intinya kita jangan kita harus terus, kata Om Yanco yang waktu firman kapan itu ada meminta. Kita harus meminta, kita harus berharap, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan semua tepat dan indah pada waktunya. Itu mungkin yang bisa saya share gitu kan dari tadi yang saya rasakan, terus yang kebaikan Tuhan yang saya rasakan, mujizat yang saya rasakan. Nah, intinya seperti itu gitu kan. Memang kalau misal saya ceritain panjang gitu kan, nggak mungkin bisa semuanya gitu. Kalau tentang swab, tentang BPSDM dan sebagainya itu banyak sekali, panjang sekali. Tapi Tony ringkas hal-hal yang pentingnya aja gitu kan. Gitu. Mungkin ada kesaksian dari istri saya, coba mungkin ditambahin, atau dari Kevin, atau dari Grace. Bener nggak, Ko Martin? Boleh saya tambahin? Boleh, silakan. Ya, silakan. Boleh, silakan, Ci. Ini nambahin, ya nggak tahu sedikit atau banyak, ini relatif juga ya, karena pengalaman yang 71 hari ini, saya tahu benar Tuhan nggak pernah ninggalin saya, nggak pernah ninggalin anak-anak saya. Jujur saya nggak pernah lepas dari nangis, karena memang hari-hari itu saya memang selalu bergumul. Pergumulan saya mungkin orang lain nggak tahu, suami pun mungkin nggak tahu kapan saya menangis, berdoa untuk dia, untuk siap untuk hal-hal yang terburuk sekalipun. Untuk kondisi Tony selama sakit, udah tadi diceritain, saya nggak akan bahas lagi. Cuman jujur, pas suami saya kena COVID itu kaget banget, karena gejala dia waktu sakit, saya nggak tahu kalau itu arahnya ke COVID-19, karena saya pikir dia hanya batuk pilek biasa aja, dan kayaknya dia ngelihatnya juga seger buger gitu ya. Nah, tapi ya kenyataannya memang Tuhan izinkan ini terjadi sama suami saya. Secara manusiawi saya kaget, saya takut. Tapi saya jalanin semuanya. Mau nggak mau saya harus terima, mau nggak mau saya harus jalani dan hadapi semuanya ini. Dan sebagai istri saya hanya bisa, jujur aja saya hanya bisa ngasih support, dukungan terus sama Tony setiap hari pada suami saya. Jujur saya mencatat setiap kegiatan, setiap kejadian yang dialami oleh suami saya. Sampai saya nulis di tanggalan seperti ini. Awal mula 17 kejadiannya yang kemungkinan terpapar. Sampai akhirnya saya ini ada kurang lebih sampai 10 Juni. Dari 17 Maret sampai 10 Juni saat kepulangannya saya catat semua kejadian. Ini sangat berarti buat saya karena di dalamnya saya terlibat, keluarga saya terlibat, keluarga saya harus hadapin semuanya. Nah, keseharian pada saat suami saya lagi sakit, saya hanya memantau perkembangan dia setiap hari lewat WA, lewat telepon, ada kalanya pakai video call gitu. Saya hanya memberi semangat terus. Walaupun di rumah saya mungkin down ya. Hati saya mungkin lemah. Mungkin di rumah saya sering nangis. Dalam doa sering nangis, tapi saya kalau telepon atau nge-WA atau video call, saya jarang untuk menampakkan kepada suami saya kalau saya sedang sedih. Saya harus tetap nunjukin ke dia, papi bisa, papi semangat, papi pasti sembuh. Itu semua yang harus saya ungkapin ke dia. Karena kalau nggak gitu, dia juga melawan sakitnya. Kalau nggak ada yang ngedukung, saya khawatir dia juga ikut down gitu. Dan satu hal lagi, saya hanya berserah pada kedaulatan Tuhan. Apapun
yang Tuhan beri dari hari ke hari perkembangannya, dari swab pertama sampai ke 10, mau negatif, mau positif. Mungkin secara manusiawi ada kecewanya pada saat positif. Tapi apapun hasilnya, saya terus akan katakan sama Tuhan, bahwa Tuhan tetap baik. Positif hasilnya Tuhan baik. Tuhan tetap baik, Tuhan pelihara. Tuhan berikan perkembangan, sekecil apapun perkembangan pada suami saya selalu mengucap syukur. Walaupun hasilnya masih positif. Negatif, ada penghiburan sedikit, berharap swab berikutnya negatif, ternyata positif lagi. Mau gimana lagi, harus tetap bersyukur. Dan satu ayat yang boleh saya pegang pada saat suami saya sakit ada di Roma 12, ayat 12, saya waktu itu menemukan saat saya doa. Waktu menemukan ayat ini, Roma 12 ayat 12, di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam setiap pengharapan saya atas kesembuhan suami saya harus menunjukkan sukacita, saya harus tetap menangis. Bahkan di kamar mandi, pada saat saya down, saya harus menyanyi lagu sekolah minggu. Sederhana, hati yang gembira adalah obat. Saya nyanyi, hati yang gembira, sambil nyangis, tapi saya harus gembira, saya harus sukacita. Karena itu yang menjadi kekuatan saya terus bersyukur. Lewat pujian ini saya harus terus bersukacita, harus penuh pengharapan, bersabar, sabar lewat kesesakan yang saya lewatin saat itu. Melihat perkembangan suami, apalagi 15 hari pertama suami sakit. Saya nggak tahu, saya harus berbuat apa, saya nggak bisa nolong. Karena kita berjauhan, dia merasakan sakit apa, saya nggak bisa nolong. Saya hanya ngomong sama dokter, ngomong sama perawat, apapun yang Papi rasain, ngomong, cuman hanya bisa begitu aja. Selebihnya kita nggak tahu, kita hanya lewat telepon dan video aja gitu. Kelemahan saya memang juga ada. Ada kalanya iman saya takut untuk menghadapi semuanya ini. Saya hanya berdoa, Tuhan jangan biarkan hati saya tawar. Jangan biarkan tawar hati, jangan biarkan iman saya goyah dengan kondisi seperti ini. Saya hanya minta kekuatan dari Tuhan. Iblis itu selalu mengintimidasi saya sepanjang suami saya dirawat. Sekalipun udah better kondisinya, ada kalanya saya WA sama Cipeni, siapapun, teman-teman pengerja yang menanyakan kondisi Tony, saya selalu tegar, saya katakan puji Tuhan, oke, kondisinya bla 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 bla. Tapi yang namanya iblis itu benar-benar nggak pernah berhenti nakut-nakutin saya, nggak pernah berhenti membuat damai sejahtera saya diambil. Iblis itu selalu membisikkan kepada saya, percuma pengharapan kamu, apalagi pada saat, maaf kata, Ciaya dipanggil. Itu benar-benar hati saya, jiwa saya lemah banget saat itu. Bisa dibayangkan sama saudara-saudara sekarang. Dalam kondisi yang sama parahnya saat itu, suami masih kritis, Ciaya dipanggil. Saya takut, jujur saya takut banget. Bagaimana dengan kondisi suami saya saat itu? Makanya waktu itu saya bilang ke Ko Martin, kok tolong jangan di broadcast dulu, takut suami saya tahu. Tapi ternyata setelah sekarang udah ini, ternyata dia udah tahu kok dari awal Cia yang nggak ada. Padahal saya khawatir banget gitu saat itu. Pengharapan saya sempat mau hilang pada saat Cia dipanggil. Saya takut, dan intimidasi iblis itu terus. Sampai menjelang mau pulang aja. Udah tuh kan suami kamu positif lagi, suami kamu nggak akan selamat, suami kamu pasti nggak kuat gitu. Itu intimidasi iblis itu kuat banget gitu ngeganggu saya itu. Kembali negatif, saya langsung tuh kan iblis tuh salah, kamu tuh salah, hei iblis keluar gitu ya, jangan ganggu saya. Saya berikutnya positif lagi. Wah, peperangan rohani itu saya rasain hampir tiap hari gitu.
Setiap tidur saya gitu. Itu terlalu kuat gitu. Kalau nggak ada lagu-lagu rohani setiap malam saya tidur di kamar itu semalaman seharian nggak pernah berhenti. Itu untuk menguatkan saya biar saya teringat akan kasih Tuhan. Saya bisa mengalahkan setiap intimidasi iblis saat itu. Dan sampai akhirnya finalnya di swab ke-10 suami saya bisa berhasil, bisa negatif, bisa pulang. Saya katakan, hai iblis, kamu kalah. Aku yang menang. Kamu nggak berhak atas anak manusia, atas anak Tuhan. Saya katakan itu saat itu. Saya sungguh bersyukur kalau tanggal 10 Juni kemarin bisa pulang. Walaupun dalam kurun waktu yang lama, saya tetap bersyukur apapun yang udah dialamin oleh suami saya saat itu. Ya itu pengalaman pribadi saya mengalami hal ini sepanjang suami saya dirawat. Dan saya nggak putus-putusnya mengucap syukur, berterima kasih buat semuanya, buat Ko Martin, buat seluruh pengerja, saya nggak bisa sebut satu persatu, pasti semuanya yang saya kenal pasti berdoa buat suami saya. Saya kembali berdoa kiranya berkat Tuhan lebih berlimpah lagi atas setiap anak-anak yang mendoakan, saudara-saudara yang mendoakan suami saya. Itu aja kesaksian dari saya. Kalau ada yang mau nambahin, Kevin, Grace, terserah, boleh. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin silakan dilanjut ke host. Pertanyaan dulu. Oh, pertanyaan dulu itu nih. Siapa tadi Ko Tommy tadi minta pertanyaan dulu. Boleh kok. Boleh. Tadi siapa yang ngomong? Tadi ngomong pertanyaan dulu siapa tadi? Oh iya. Oh, Kevin. Oh, Papi. Koko, Kevin. Mau Kevin? Iya. Ya udah Kevin cerita dulu. Pak, sorry. Dulu. Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum dilanjut? Raise hand. Ya udah, yuk kan. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nambahin, ya Kevin aja dulu kesaksian. Ini suara apa ya? Suara kayak feedback. Van, itu suara speakernya salah satu dimatiin aja, jadi nggak. Iya. Baru nggak. Nah, ya. Bisa di-mute. Ya paling pertama-tama sebenarnya saya sendiri nggak nyangka udah bisa ngelewatin semua ini gitu. Dimana saat itu ngelihat papi ada di kondisi ya istilahnya di titik terendah gitu. Itu pikiran saya udah kemana-mana juga sama pada saat itu. Paling parah tuh waktu saat-saat papi masuk ke Immanuel gitu. Di situ kondisinya saya lagi UTS, lagi ujian gitu. Jadi minggu-minggu kritis papi itu 15 hari awal dari mulai papi batuk-batuk di rumah itu tuh saya lagi ujian gitu. Dan itu jujur yang namanya pikiran nggak akan bisa konsen gitu ujian. Kayak ya pasti ngerasain lah harus fokus ke ujian tapi mikir si papi kayak gitu. Itu yang namanya pikiran udah terbelah dua gitu. Ya tetap harus prioritasin papi, tapi satu sisi ini UTS gimana? Mau apa hasilnya nanti? Mau apa? IPK saya mau sejatuh apa gitu. Istilahnya mikirnya gitu. Saya udah mikir, aduh ini apalagi pada saat papi udah mulai kejang otot, itu awalnya tuh saya mikir, ini kejang otot, kita sampai urutin. Saya sampai ngurutin si papi, si mami juga ngurutin papi. Kita nggak tahu waktu itu si papi ada virus. Ya, jadi puji Tuhan, kebayang gitu, betapa deketnya saya, mami, dan Grace gitu. Pada saat itu papi udah terpapar istilahnya. Kalau sebelum kita tahu kan papi sebenarnya itu udah terpapar gitu. Dan puji Tuhan banget gitu.
kita saat di rapid test, saat di swab bisa negatif gitu. Itu nggak nyangka-nyangka, soalnya ya itu sampai mami juga terakhir Nikahin papi. Sempat nyekain papi, sempat minum botol air minum papi gitu. Saya di situ kayak udah bilang, "Mi, kenapa bisa gitu? Padahal kan itu kan botol dipisah, kenapa harus minum botol yang sama gitu?" Di situ udah udah kacau lah pikiran pada saat itu. Lagi UTS juga udah mikir, aduh Tuhan, tolong pimpin kami Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan sampai biarkan kami tergeletak gitu. Itu kami semua tiap malam cuman bisa berseru, cuman bisa menyembah Tuhan, cuman bisa minta tolong Tuhan gitu pada saat itu. Dan puji Tuhan, berkat Tuhan gitu, UTS saya nilainya ya puji Tuhan gitu, nggak ada yang nggak lulus gitu, semuanya lulus gitu. Itu karena kemurahan Tuhan gitu. Nggak kebayang waktu itu pikiran saya udah kemana-mana. Subuh-subuh harus nganter papi ke rumah sakit gitu. Baru beres belajar, baru tidur 2 jam gitu, dibangun. Kok papi nggak kuat katanya. Papi sakit ototnya waktu itu. Waktu itu inget banget gitu, si papi bener-bener nggak bisa gerak. Bener-bener nggak bisa gerak. Itu yang namanya muka nahan sakit tuh wow gitu. Kayak kok tolong, kok sakit banget papi. Itu nggak ngerti lagi, Kevin. Dia benar-benar nggak bisa gerak. Bangun pun dari tempat tidur pelan-pelan kok. Bahkan saya nganter pakai mobil, bilang, kok nyetirnya pelan-pelan kok. Papi sakit. Itu subuh-subuh kayak pikiran saya udah, oh Tuhan, ini kenapa gitu. Ya sampai akhir baru mius waktu itu kan udah disuntik katanya kejang otot karena batuk-batuk terus kan. Jadi dia kena ototnya tegang di belakangnya gitu. Makanya sakit gitu. Nah, setelah itu sih udah better gitu. Sempat udah besoknya pulang lagi ke rumah gitu. Ya itu kita udah berpikiran positif pada saat itu. Oh ternyata cuma kejang otot doang. Ya udah beres gitu. Ternyata nggak sampai situ, belum berhenti gitu. Saya harus papi masih merasakan gak enak badan, demam, batuk gitu. Ya akhirnya kan setelah ke IGD Immanuel, nah di situ saat titik di mana saya merasakan stres yang paling stres selama hidup saya tuh di situ. Saya harus nganter papi pagi-pagi ke IGD Immanuel dan saya waktu itu dapat ronsen parunya kan. Dokternya lama. Karena ya tahulah rumah sakit pada saat itu kayak udah istilahnya rumah sakit swasta tuh pengen ngusir-ngusir menolak orang-orang yang COVID. Menolak orang-orang COVID. Ya, makanya jadi proses itu lama gitu. Akhirnya ya udah saya ambil aja gitu si hasil ronsennya. Hasil ronsen parunya saya ambil, saya foto, saya tanya ke dokter Jeffrey langsung gitu. Dan pada saat itu dokter Jeffrey ya bingung ya ngasih info kok kayak gini gitu mikirnya. Dia bilang itu khasnya COVID gitu. Di situ saya udah, aduh Tuhan, ini bener berarti kalau kayak gini. Sebelumnya emang saya udah mikir sampai ke sana gitu. Jujur, jauh sebelum papi dinyatakan positif gitu, saya udah pernah mimpi kalau papi itu positif. Entah kenapa, nggak tahu. Pernah mimpi. Dan saya nggak mau gitu istilahnya kayak gitu, mimpi saya jadi kenyataan gitu. Tapi Tuhan berkehendak gitu. Ya mungkin dari mimpi itu saya harus dibilang persiapkan diri kamu gitu. Kamu akan masuk ke medan perang gitu. Kamu akan masuk ke peperangan rohani gitu bilang. Ya puji Tuhan gitu. Pada saat itu dikabarin ya itu hari di mana saya harus menerima kenyataan gitu. Saya merasakan yang namanya
setelah nih saya kan nganter ke Papti ke IGD Immanuel pagi-pagi. Udah masuk, saya pulang duluan karena saya harus kuliah. Ujian. Iya. Itu saya nyampe rumah pagi, sesek dada. Berat nafas. Di situ saya mikir, aduh Tuhan, apa gue kena COVID juga gitu? Apa saya kena COVID juga gitu? Bener berat. Berat. Nafas tuh kayak nggak bisa narik nafas. Saya sampai nanya ke dokter Jeffrey, dok, saya sesek. Ini kenapa gitu? Ya dia bilang, itu efek karena kamu stres, Vin. Gitu. Saya akhirnya menjalani kuliah juga nggak kacau, pokoknya kacau hari itu, hari kacau. Oh ya nggak konsen, sampai sesak nafas gitu. Dan akhirnya itu saya cuma bisa istirahat, tidur, minta pertolongan Tuhan, dan pada saat itu puji Tuhan si Papi bisa masuk ke Immanuel gitu. Ya intinya panjang sih ceritanya tuh, tapi cuman bisa bersyukur gitu, melihat keadaan Papi, melihat ya kita terakhir bisa ketemu Papi di rumah gitu. Kayak itu hal yang sangat berharga gitu. Nggak bisa digantikan oleh uang gitu ya. Makanya harta kekayaan tuh bukan apa-apa dibandingkan dengan kasih setia Tuhan gitu. Jauh. Bahkan berlian pun kalah gitu dengan kasih setia Tuhan, dengan rahmat Tuhan yang diberikan kepada keluarga kami gitu. Itu semua hal yang priceless, tidak ada harganya gitu. Ya kalau dari saya gitu sih, kalau nggak panjang banget. Mungkin ya paling Grace nih mulai bisa share juga. Apa ya, kayak sebenarnya saya tuh nggak banyak terlibat sih, maksudnya kayak yang kalau antar ke rumah sakit gitu kan biasanya mami, biasanya koko. Jadi saya tuh biasanya ditinggal di rumah. Jadi kadang apa ya, awal-awal juga kaget gitu, tiap pagi rumah tuh kosong gitu. Kayak, pada kemana gitu kan. Lihat di HP pada Bromius gitu kan. Oh, oke gitu kan. Grace tetap sekolah, masih sekolah online kan pas itu teh. Ya udah Grace sekolah, kan pulang-pulang terus yang kejang otot itu kan katanya bagus gitu. Oh, ya udah puji Tuhan. Terus besoknya lagi tiba-tiba hilang lagi gitu di rumah sendiri gitu. Kemana? Ternyata ke Immanuel gitu kan, si Papi sesak. Itu kaget banget sih sebenarnya. Kayak, sesak gitu kan. Soalnya kayak gejala khas COVID teh biasanya teh sesak gitu. Kalau udah ada sesak tuh kayak, wah ini jangan-jangan COVID gitu kan. Itu udah kayak langsung berpikiran negatif gitu. Aduh, tapi COVID gitu, aduh gimana gitu kan. Terus ya udah nggak lama besoknya gitu si mami teh kan ke Immanuel lagi kan, nelpon lagi sekolah kalau nggak salah Grace teh. Nelpon terus tiba-tiba, Dek, Papi suspek. Terus ya, di situ Grace nangis sih, kayak nggak nyangka banget gitu, for the first time kayak dengar Papi COVID gitu, kayak oh my God gitu. Ternyata benar gitu apa yang Grace pikirin teh. Papi teh ternyata COVID gitu. Grace nangis gitu kan di situ. Terus kayak beneran nih, beneran cenah. Papi hasil ronsennya ada bintik-bintik di paru-paru kirinya gitu. Itu kemungkinan COVID gitu kan. Terus oh gitu, ya udah gitu kan. Terus mami ngomong, Papi kayak gitu berarti kita juga ODP, berarti Dek katanya teh. Oh iya ODP gitu ya. Jadi kita teh maksudnya udah termasuk apa ya, orang yang udah deket sama si korban suspek gitu kan. Ya udah gitu di situ kayak oh Tuhan gimana ini gitu kan. Ya udahlah dijalanin aja, tetap bersyukur gitu kan atas apapun yang terjadi gitu. Terus ya apa ya, kita juga jadi semakin sering bikin mesbah keluarga sih di rumah selama Papi ada di luar isolasi mandiri gitu kan. Kita jadi makin bergantung sama Tuhan, kayak serahin semuanya, apapun gitu hasilnya, mau positif mau negatif kita tetap bersyukur gitu. Apalagi yang swab ke-8 gitu kan, Papi udah negatif. Ke-7 ya. Ke-7 tuh Papi udah negatif kan, kayak senang banget gitu. Itu teh bentar lagi hasil
bentar lagi tuh ulang tahun Grace kan, tanggal 11 Juni. Terus teh udah senang kayak bakal yang ke-8 papi bakal negatif lagi, terus papi bisa pulang, papi bisa ngerayain bareng-bareng gitu kan ulang tahun Grace gitu. Ternyata yang ke-8 teh papi malah positif gitu. Ingat bisa lagi di dapur kita bertiga teh, papi teh nelpon Grace kan. Dek, cenah lagi bareng-bareng nggak bertiga? Ini kata papi teh, papi mau ngomong. Wah, papi mau ngasih tahu nih, kayaknya negatif katanya. Negatif ya, Pi. Kata Negatif Grace, ya, Pi. Grace udah ngomong gitu, negatif ya. Dikasih kita teh ke dapur kan, disimpan HP-nya di loudspeaker. Gimana Pi hasilnya? Negatif. Lalu papi teh ngomong, papi positif lagi. Wah itu mah kita langsung lemas tau nggak, bertiga kayak kok bisa gitu kan, kita langsung kayak Pi kok bisa gitu, kenapa bisa positif lagi? Papi teh bilang nggak tahu, ini nggak tahu, papi padahal udah lumayan baik gitu, papi udah kondisinya udah baik-baik aja, kenapa papi bisa positif? Itu udah kayak udah ini mah nggak ada bisa, papi nggak bisa hadir di ulang tahun Grace gitu, nggak apa-apa gitu Grace, ulang tahun nggak dipartiin gitu, 17 tahun nggak makan, nggak undang temen, ya udah nggak apa-apa, yang penting papi bisa hadir di rumah, papi bisa ngerayain bareng-bareng. Maksudnya ya 4-an gitu, walaupun lewat fit call kan beda. Pengen papi teh pokoknya hadiah terbaik Grace tuh papi teh bisa pulang ke rumah pas Grace ulang tahun, papi ada hadir gitu. Tapi saat itu Grace kayak Tuhan, ternyata Tuhan nggak izinin, ternyata Tuhan nggak ngebolehin kalau papi ada di rumah saat Grace ulang tahun. Jadi itu bener-bener berserah sih, bener-bener kayak ya udah Tuhan, terserah Tuhan, yang menurut Tuhan baik ya udah gitu, biar kehendak Tuhan aja yang jadi gitu kan. Ya udah, jadi ya udah Grace diam aja gitu kan, tungguin papi hasil swab yang ke-9, ternyata papi negatif. Di situ kayak puji Tuhan gitu, papi negatif. Itu tuh udah awal Juni gitu kan. Terus papi teh swab ke-10 tanggal 9 Juni. Itu teh kayak biasanya tuh swab tuh keluar tuh ya biasanya 2 minggu, seminggu ya. Seminggu sampai 10 hari. Iya, lama banget lah pokoknya, kayak ini mas 9 Juni nggak mungkin lah, kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, yang penting papi bisa negatif, papi bisa pulang walaupun bukan pas Grace ulang tahun, nggak apa-apa. Ternyata pas besoknya mami tuh nggak ngasih tahu si papi negatif lagi kan, tapi ya udah, terus tiba-tiba papi datang ke rumah, papi wah itu kita nggak nyangka banget sih, kayak papi bisa ada di rumah gitu, papi bisa negatif, papi udah negatif 2 kali gitu kan, udah gitu kan, gila kayak nggak nyangka banget gitu kan, 1 hari gitu, kayak yang sebelumnya 1 minggu 10 hari kayak diganti semuanya jadi 1 hari gitu, kayak Tuhan baik banget gitu, kayaknya Tuhan tuh nguji kita semua, khususnya nguji Grace gitu, kayak ini dikasih positif lagi nih, gimana gitu, reaksi kamu gimana ya situ Grace kayak diuji, terus kayak ya udah tetap ngandelin Tuhan, dan ternyata tuh sehari sebelum Grace ulang tahun tuh papi udah ada di rumah. Itu semua karena mukjizat Tuhan tuh, kayak nggak bisa dibalas apa-apa gitu, kayak Tuhan baik banget engkau gitu, kayak nggak bisa berkata-kata lah gitu ya, intinya gitu sih dari Grace. Hanya nangis. Hanya bisa nangis ya, Dek? Iya, nggak tahu. Amin. Saya tambahin dikit. Saya pada saat saya dari Boromius dibilang saya PDP, Bapak udah PDP, ini udah suspek katanya. Langsung dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Boromius itu. Saya di malamnya itu saya bener-bener nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur sambil mikir hal-hal yang aneh, hal-hal yang kalau saya nanti nggak ada, kalau sampai saya seperti ini, apa yang akan saya lakuin? Sampai saya pengen malam itu saya pengen berusaha nyatetin hal-hal apa nanti kalau misalnya itu
biar Kevin yang ngurus. Itu sampai kepikiran sampai seperti itu. Iblis mengintimidasinya seperti itu. Wah, saya sampai stresnya tuh ini. Tapi saya di situ pada saat udah stres gini, saya juga minta dukungan doa. Waktu itu ke Komartin atau ke Pak Sopani ya, dua-duanya kalau sama. Itu saya minta kok gini saya. Ya udah, kamu berdoa, kamu berserah sama Tuhan, kamu mengandalkan Tuhan. Di situ saya berusaha. Cuma tetap, iblis mah tetap kan ngasih intimidasi terus kan, mengintimidasi terus gitu. Terus yang saya pengen saksikan juga kan, saya tuh kan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di Immanuel mah cuma berapa kali ya? Saya diambil darah cuma 2 kali. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu setiap hari saya diambil darah. Setiap hari, kadangkala sehari bisa 2 kali. Kadangkala ya. Jadi, puji Tuhan saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin tuh, saya dicek semua darahnya. Tubuh saya dicek. Hemoglobinnya dan sebagainya gitu. Sampai saya ketahuan itu yang menyebabkan saya sering sakit punggung, yang menyebabkan saya sering merasakan seperti urat kejepit, itu bukan karena urat kejepit. Benar kata dokter Yani, itu kejang otot. Kejang otot disebabkan dari apa? Dari kalium. Kalium saya tuh rendah banget di situ. Sampai saya diinfus kalium berapa botol. Diinfus kalsium berapa botol. Nah, dikasih minum obat juga. Wah, puji Tuhan itu. Terus yang makanya saya tuh sampai sekarang juga kan kita berdoa kadang-kala untuk para tim medis yang saya rasakan tuh, saya ngelihat ya, saya waktu kapan itu pakai masker aja ya, masker yang medis itu 1 lembar dikasih tisu gitu, didobelin. Itu 2 jam aja udah pusing kepalanya. Itu bayang banget pusingnya. Yang saya rasakan tuh pada saat saya ambil darah, itu sampai ke, mungkin ada yang belum pernah ambil darah di selangkangan. Itu yang saya rasakan yang paling kaget, ambil darah di selangkangan. Bisa dibayangkan, diambil di selangkangan dekat kemaluan. Diambil darahnya di situ. Waduh, itu. Untung saya baru sekali. Teman-teman saya ada yang bisa 3 kali, 4 kali. Gitu. Ya itu puji Tuhan sampai sekarang saya diberikan kekuatan, diberikan itu karena kasih karunia Tuhan yang sungguh melimpah. Ya, itu aja yang saya tambahkan. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ini biar kesaksian saya menjadi berkat buat ya keluarga GSG nih kebanyakan ya. Gimana Pak Martin? Barangkali mau ada pertanyaan? Karena waktu udah lebih dari jam 8. Apa masih ada waktu Pak Martin? Mau diperpanjang Pak Martin masih ada? 5 menit boleh, ada yang mau bertanya. 5 menit, barangkali ada yang... Waktu ditambah 5 menit karena ada yang mau bertanya buat kesaksian dari Kotoni dan keluarganya. Oh, iya. Ko Martin buru-buru nggak? Enggak apa-apa. Oh, enggak. Ya, sok silakan mau ada yang mau bertanya, barangkali siapa aja. Semua terpesona ya kesaksian. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Kondisi sekarang gimana, Kak Tony? Mungkin bisa di-share ke kita apakah kerasa bisa tidur nggak? Udah bisa tidur. Udah bisa tidur, puji Tuhan. Saya pada saat pindah ke rumah di sini, saya 2 hari penyesuaian untuk tidur, bisa tidur di sini. 2 hari. Hari pertama bener saya juga nggak bisa tidur. Hari pertama, hari kedua juga ya kurang lebih cuma sebentar tidurnya. Hari ketiga, puji Tuhan, karena saya berusaha kalau tidur di sini kan biasanya kan saya sering
nyetel lagu rohani kecil gitu kan. Di sini ya, kalau di BPSDM kan saya nggak ada musik gitu. Jadi Senyap. saya benar-benar BPSDM sunyi senyap betul. Gitu. Menyesuaikan lagi di sini. Dan mungkin ya tempat juga mempengaruhi juga gitu. Mempengaruhi gitu. Ya ada rasa senangnya juga. Orang swab negatif atau mau di swab itu mempengaruhi kejiwaan saya. Sangat mempengaruhi. Mau ngedenger hasil swab atau misal besok mau di swab, besok mau di swab tuh negatif positif ya. Nah, itu mempengaruhi banget kejiwaan gitu. Tidur juga sama. Ya puji Tuhan kesehatan saya sampai hari ini cukup, walaupun kalau secara timbangan drop ya. Saya masih jauh dari timbangan yang sebelumnya gitu pada saat sebelum sakit. Nah, tapi saya rasakan sehat gitu. Sering olahraga, ya berjemur gitu. Saya rasakan sehat gitu. Karantina ya, Ton? Ya, masih di sini, tapi enggak kan berpikir gini, saya udah negatif, udah sembuh gitu. Cuma tetap menjaga jarak gitu. Jaga jarak gitu. Tapi kan kalau saya bosan, saya kadang-kala keluar sebentar, masuk lagi gitu. Kalau misalnya mau ke atas juga, pas lagi kosong, saya naik ke atas langsung jemur sendiri pagi-pagi gitu. Ya itu aja. Ton, kalau boleh tahu di sana dikasih obat apa, Ton? Apa yang hari-hari, Ton? Ya. Kalau boleh tahu ini di sana dikasih obat apa, Ton, di waktu perawatan? Jadi kalau orang bilang itu pertama itu kloroquine. Kloroquine itu obat sakit flu burung sama obat sakit malaria. Jadi dua itu yang buat ngebunuh virus menurut waktu dulu ya. Sekarang kan menurut WHO yang kloroquine ini nggak boleh. Katanya bisa ke serangan jantung. Cuma kan itu pun serangan jantung sebetulnya yang nggak kuat gitu, yang nggak kuat atau yang mempunyai penyakit bawaan dan sebagainya. Kalau yang saya ini ya, saya rasakan. Soalnya dikasih obat ini lumayan bagus, ini enak gitu. Cuma memang orang sakit COVID itu yang dirasa tuh paru-paru, dadanya tuh dada yang sebelah kiri, yang saya rasakan sebelah kiri, ada yang sebelah kanan gitu. Sebelah kiri itu asa seperti nggak enak gitu, ada yang ngeganjel gitu, kayak ada yang ngeganjel, nggak enak aja gitu. Obatnya itu, terus dikasih obat pengencer dahak, asetin aset apa gitu, itu obat pengencer dahak. Jadi ya keluar terus itunya, si dahaknya tuh dibuang gitu, lendir. Karena kalau saya pengen sharing, nggak tahu pernah dapat nggak brokes orang yang sakit kanker paru-paru atau yang COVID itu. Kalau udah dimasukin ventilator, itu lendirnya itu sampai hampir segede jempol atau segede tangan, segini nih. Lendirnya tuh diangkat tuh, kentalnya itu. Makanya harus dikasih obat pengencer dahak. Waktu di Immanuel nggak dikasih, tapi yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin kasih itu, dikasih pengencer dahak, dikasih obat virus, dikasih obat paracetamol. Itu yang penting. Karena saya minta obat tidur, obat penenang waktu di Rumah Sakit Hasan Sadikin nggak dikasih. Karena nanti Bapak kecanduan katanya. Pas saya dengar-dengar, yang lain juga sama. Banyak yang orangnya nggak bisa tidur. Wah, sama aja. Itu 80% itu orang sama. Merasakan nggak bisa tidur paling 2 jam, 3 jam. Ada kemarin Pak Budi Rosa, dia pulang negatif, tapi tidur, rata-rata tidur berapa jam? 2 jam, 3 jam, sehari 2 jam, 3 jam. Tapi dia merasa kondisi sehat, mungkin ya dikasih obat paracetamol itu. Orang kalau kurang tidur itu, apalagi saya ya, tekanan darah rendah gitu, pasti keleyangan. Oh, tekanan darah saya 90-90, 60-90 gitu. Terus
paling tinggi 100, 110 gitu. Nah sekarang kurang tidur, tambah ngedrop gitu harusnya. Nah makanya dikasih obat paracetamol terus sama dokter gitu. Itu sih yang sering ini. Kalau yang tadi kalsium itu mah ya karena kondisi tubuh saya ngedrop itu mah. Tapi kalau yang obatnya obat dua itu, obat kloroquine sama obat bimin gitu, lupa saya. Gitu. Dua itu yang kasih obatnya. Ya. 5 hari aja. Obat dua. Saya dikasih obat virus itu saya dikasih cuma 5 hari. Yang teman saya ada juga kalau yang agak parah itu bisa 10 hari. Yang parah. Sisanya vitamin. Betul. Betul. Ya. Ada apa lagi yang barangkali mau ditanyain? Mungkin. Immanuel itu hanya transit pertama itu ya, waktu itu ya. Sebelum sebentar ya di Immanuelnya ya. Ini siapa nih yang nanya? 5 hari. 5 hari. Di Immanuel dari tanggal 30 masuk, tanggal 5 udah kembali dikirim ke RSH. Ya. Saya waktu di ruangan di Rapidin itu berapa hari nih ya? 3 hari. 4 di Rapidin di rumah sampai tanggal hari nih. Enggak 3 hari. 3 malam. 3 malam ya, 3 malam. Di Rapidin waktu bersama-sama sama almarhum si Yaya itu 3 hari. Itu di IGD Rapidin tuh tempat penampungan sementara itu. 3 hari bayangin. IGD. Iya, itu IGD kan kasurnya kan kasur busa yang segini. Jadi perasaan tidur kayak di balai aja atau kayak di kayu gitu. Kayu. Waduh, itu sakitnya. Sama, itu sakit badan itu juga. Gitu. Mau tanya lagi kok? Ya kok. Udah kok. Apalagi kok? Mau tanya lagi kok. Kalau paru-parunya udah di ronsen lagi belum kok? Belum. Oh, belum. Jadi di ronsen lagi? Belum. Jadi, saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu selama 9-10 hari, itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, saya di ronsen paru-parunya. Oh. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itu ronsenan itu bisa dibawa ke ruangan. Bisa digeser-geser gitu kemana-mana itu. Nah, itu saya baru tahu kalau misal ronsenan itu bisa dibawa-bawa gitu. Jadi datang ke sana ke ruangan kosong, dipanggilin satu-satu, di ronsen. Nah, setelah saya dibuka infus tanggal 14 itu dibuka infus, saya 2 hari itu bebas, senang itu. Ternyata 2 hari itu, besoknya 3 hari ketiganya, saya langsung dibawa ke BPSDM. Gitu. Senang saya nggak diinfus, bisa mandinya bebas gitu kan. Waktu masih diinfus, mandi. Cuma kan nggak enak gitu. Pas itu darah keluar kemana-mana gitu kan. Darah bisa, waduh. Pindah infus ini udah bisa berapa kali? 4 kali kalau nggak salah. Cabut infus, masukin lagi, cabut infus, masukin, bikin lagi gitu. 4 kali saya. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa ngejawab pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Kondisi parunya yang terakhir dari ronsen udah membaik, makanya nggak diinfus dan nggak dioksigen. Makanya bisa dipindah. Bisa dipindah itu karena menurun gitu, bintik-bintiknya itu tambah sedikit, jadi dikirim ke sana langsung. Oke. Nah, saya kenapa paru-parunya udah agak membaik? Itu terasanya waktu di BPSDM, saya waktu awal Mei, makanya saya masih positif itu ya, saya naik dari tangga lantai 2, mau naik ke tangga lantai 4. Itu naik pakai tangga biasa, nggak pakai lift ya. Ngos-ngosan, sesak ini dada, bener. Kayak orang mau habis lari jauh gitu, capek gitu. Waduh, ngos-ngosan itu bener saya rasain
kok gini ya? Saya bilang orang sakit paru-paru yang misalnya, atau mungkin bronkitis atau gimana, yang TBC, itu mungkin seperti itu mungkin. Naik tangga dua lantai, itu ngos-ngosan. Kayak orang mau lari sprint kencang gitu. Baru naik, pas di atas ya, aduh capek ya, CCT. Iya, nah itu jelma gering teh iya berarti. Gitu. Waktu mau jemur itu, berjemur nggak pakai lift, naik tangga, ngos-ngosan itu. Gitu. Ya itu mungkin. Ada yang mau tanya lagi? Cayun? Nggak ada suaranya. Seneng aja Tony udah bisa pulang. Amin. Oh, terima. Amin, makasih. Apa Cinora tadi, Cinora? Ada Aihwa sama Ko Gunawan telat. Oh. Iya. Pak Albert ada. Pak Albert, Hendri. Pak Albert mau bertanya, Pak Albert? Pak Tony. Ya. Dari Ferry ini. Yuk, ya Fer. Menu di rumah sakitnya gimana kok? Ada yang khusus nggak? Kalau yang buat yang COVID gitu, ada yang khusus atau umum aja biasa? Umum. Memang di sana. Enggak. Jadi di sana tuh yang saya rasakannya di BPSDM atau di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kalau ada penyakit bawaan itu diperhatiin. Karena itu berbahaya. Yang bawaan tuh yang darah tinggi, diabetes, asma. Nah, saya sekamar ada orang yang bekas operasi jantung. Dia pernah, jadi dia habis dioperasi jantung, terus dicek darah ininya, paru-parunya COVID. Jadi ini di sini bolong, di sini tuh bolong, ada selang panjang. Jadi ngomong si suara keluar dari sini gitu, bolong di sini. Itu si Pak Henry ditarik gitu. Nah itu penyakit bawaan, jadi penyakit jantung, penyakit ini diabetes, makanan masih beda. Makanan dibedain situ. Kalau darah tinggi yang rendah garam. Kalau yang diabetes nggak boleh yang manis-manis. Tapi kadang-kala ada aja gitu. Orang diabetes dikasih pisang Ambon yang panjang, yang kuning, manis banget. Kasihin ke saya. Gitu. Ada gitu kan seperti itu. Iya. Yang saya rasakan ada gitu. Seperti itu. Dan ya kalau bisa saya ceritain panjang. Ada yang ngedrop gitu. Orang diabetes tapi ngedrop. Saya lihat di setiap hari disuntikin di tangan, di paha, ya pokoknya itu buat insulinnya tuh setiap hari disuntik. Yang punya penyakit diabetes mau makan, dia mau makan banyak harus diinsulin dulu. Ces. Nah kalau kebanyakan insulinnya lemes, kebanyakan insulinnya lemes sampai keringat dingin, dia keluar di keringat dingin gitu. Sampai keringat dingin, wah langsung Pak Tony itu susu ultra saya minta, minum susu ultra, minum apa, minum teh manis, baru dia sehat lagi gitu. Nah saya di sana tuh jadi tahu orang-orang pasien yang sakit bawaan gitu di sana. Jadi kamar berapa orang gitu Ton? Hah? Sekamar berapa orang? Sekamar 4 orang yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di Immanuel sekamar 2 orang. Yang di Yokebet ya. Kalau yang di Rafidin ada 3 orang. Saya, Ciaya, sama Oma, tapi Oma di tengah gitu. Jadi ini saya, ini Ciaya. Ini waktu sebelum Oma nggak ada, kosong gitu. Terus hari ke-3 tuh ada ini. Hari ke-4 Ciaya dipindah ke, nggak tahu Ciaya bukan dari tanggal berapa, Ciaya pindah ke Yokebet. Terus lusanya nggak ada si Ciaya. Saya pindah ke tempat yang Ciaya itu, ke kamarnya yang Yokebet itu. Terus sorenya dipindah lagi gitu. Ya, itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ada nih. Udah fair? Itu fair? Ada. Nggak nanya, cuman mau ngomong.
Kan sekarang di rumah terus. Ya. Pengalamannya ditulis. Ditulis, dibikin buku. Nanti saya kasih kata sambutan. Serius. Kemarin bikin video kok sama si Kevin kemarin kurang lebih sekitar 55 menit kok. Bikin video ya ada ceritanya lah gitu nyambung gitu kan. 55 menit. Tapi kemarin kata orang gereja udah jadi 10 menit aja. Nah, gimana caranya? Ya banyak yang dipotong-potong sama si Kevin. Ya terus dibikin gimana caranya gitu kan biar cerita ini juga bisa kebawa gitu kan. Gitu 10 menit kemarin teh. Jadi udah ada di sekre. Udah siap live. Ditulis lebih bagus katanya Kak Tony. Bisa panjang kalau ditulis. Kalau ditulis juga kan bingung ininya. Ya enggak sih, enggak. Saya waktu kemarin ngetik aja berapa lembar kemarin Pin ya, Papi. Itu yang poin-poin pentingnya aja gitu, panjang gitu. Ton, bikin ini aja Ton, bikin kesaksian Ton di YouTube, di apa Ton. Karena ini luar biasa loh kamu. Arti kemenangan yang sejati itu ini. Pertama kemenangan itu. Sejati. Kedua ya. Ini poin-poin yang saya dapat ya, sorry ya. Yang saya terberkati sekali oleh kesaksian ini ya. Yang pertama ya, arti persahabatan dan persaudaraan yang sejati itu di sini gitu. Bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tony tadi bagikan salah satu yang membuat spirit kamu bangkit untuk bertahan dalam masa-masa kesesakan ini kan banyak orang yang WA kamu, say hello, memberikan kata-kata positif lah ya. Nah, banyak orang itu memang ketika terpapar oleh COVID, mereka merasa ini aib. Dan akhirnya mereka berusaha menutupi ini gitu. Nggak tahu ini benar atau salah, tapi yang pengalaman saya beberapa orang yang saya kenal itu seperti itu gitu. Mereka merasa bahwa ini nggak usah dikabarin, nggak usah diceritain ke siapa-siapa lah. Saya pikir sih, ya mungkin di satu sisi itu hak pribadi masing-masing ya. Tapi di lain sisi kalau yang Tony bagiin tadi, salah satu poinnya, benar nggak Ton? Salah satu poinnya kan karena banyak dukungan teman dan sahabat dan saudara gitu ya. Ketika kamu di karantina itu, yang memberikan pesan-pesan yang membangkitkan semangat, yang memberikan pikiran-pikiran yang positif gitu. Jadi itu yang saya dapatkan yang pertama. Jadi pentingnya teman, sahabat, dan dukungan dari saudara yang kita kenal tentunya ya, bukan yang sembarangan kenal gitu. Terus yang kedua yang saya dapatkan juga poinnya yaitu bahwa sampai hari ini ya doa itu tetap menjadi pengharapan kita ya, menjadi satu solusi bagi setiap orang percaya gitu. Karena tadi Grace cerita bahwa dia berdoa, dia menangis, dia minta kado yang terindah dari Tuhan, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya pikir sih Tuhan melihat tangisan seorang anak kamu Grace ya, yang berharap bapaknya hadir di ulang tahunnya 17 gitu. Jadi poinnya itu bahwa doa itu benar-benar sesuatu yang sampai hari ini tetap menjadi kekuatan bagi kita, menjadi sumber pertolongan bagi kita di mana Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Yang terakhir yang saya dapatkan yaitu yang dari Lucy, bahwa Tuhan gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sekalipun dalam lembah kekelaman, dan ujung-ujungnya kan pastilah kita menang gitu, yang dibagi. Jadi saya pikir ini luar biasa karena banyak orang di luar sana mungkin yang saat ini sedang terpapar, yang saat ini sedang mengalami karantina, mereka mungkin yang mengalami masa-masa yang down, frustasi, mungkin kehilangan semangat, kehilangan motivasi untuk sembuh gitu. Jadi ya itu cuma saran saya aja gitu ya. Saya pas lama sebagian bikin buku, kalau saya pikir mungkin saat ini kan eranya media sosial itu luar biasa ya, bisa menjangkau keluar lagi segala gitu. Jadi kesaksian kamu itu pasti luar biasa. Ya mudah-mudahan kok yang 50 menit itu jangan dibuang, kan? Nggak apa-apa yang gereja disuruh bikin 10 menit, nggak apa-apa. Yang 50 menit itu mungkin bisa tetap bisa di-launch. Iya, nanti sama Kevin itu mah nanti lagi diedit lagi sama si Kevin. Ya, betul. Oke.
Masukan yang bagus. Ya, bagus ya kesimpulannya. Saya mau nambahin kesimpulan yang ketiga bahwa keluarga itu penting sekali. Ya, dukungan istri, anak-anak tadi saya dapat berkat sekali. Satu kesatuan. Ya, tanpa keluarga yang kuat juga susah ya. Tapi kita bersyukur keluarga Koton itu sudah jadi role model buat kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan setiap keluarga kita boleh saling menguatkan. Saya tutup dengan satu ayat di Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ya. Amin. Waktu kita tidak cukup. Nanti kalau perlu mungkin minggu depan kita sambung lagi. Mungkin minggu depan kita bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Koton ini kan belum bersaksi tuh bahwa teman-temannya ada yang mau bunuh diri, ada yang ya gila dan segala macam. Mungkin itu di sisi minggu depan kita bisa share gitu ya buat teman-teman yang lain. Ya gitu teman-teman, malam hari ini cukup ya. Kesaksian yang sangat menguatkan, sangat memberkati. Sekali lagi yang tadi Tommy bagikan betul, dukungan saudara-saudara seiman, dukungan orang yang dekat itu sangat baik. Dan saya percaya ya yang Pak Selamat bagikan juga, bikin buku saya setuju, atau di YouTube juga boleh, dua-duanya boleh Pak Tony, ya itu baik sekali. Mungkin kalau bikin buku sih saran saya misalnya yang si Lucy itu kan udah dari tanggal berapa tuh lengkap. Nah, ada buku jadi harian. Kayak buku diary gitu. Ya nanti sama sekretaris, kalau misalnya mau sekretaris yang suruh bikin. Catatan harian Tony. Judulnya catatan harian Tony. Supaya buku ini atau kesaksian ini boleh menjadi berkat buat orang-orang yang masih terpapar, yang masih kena COVID. Nah, terus ya mungkin minggu depan juga bisa dibagikan. Jangan menganggap remeh dengan COVID ini. Karena kan sekarang orang udah new normal. Nah, bagaimana kehidupan di dalam new normal ini? Ya orang kan karena nggak ngalamin, kita nggak tahu. Tapi kalau kita dengar kan kita kesaksian Koton ini betapa mengerikannya sebetulnya COVID-19 ini. Ya nanti saya cerita ada beberapa hal yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin tuh kan mungkin teman-teman kan nggak tahu di Hasan Sadikin itu gimana gitu kan, di lantai 1 sampai 2. Wah itu nanti ceritain besok lah kalau misalnya minggu depan, kalau misalnya itu boleh. Depan, ya. Itu sangat, kalau saya ngeri banget itu. Jadi Koton ini akan dipakai oleh Tuhan ya untuk memberikan kesaksian bagi teman-teman dia melalui YouTube itu, supaya orang-orang yang menderita juga boleh dikuatkan. Ya tidak hanya kena COVID-19 ya, kena sakit apapun, cancer atau kena krisis ekonomi dan segala macam. Baik teman-teman, saya rasa cukup buat malam hari ini. Nanti mungkin Pak Ferry boleh menutup, Pak Ferry Lukianto boleh menutup di dalam doa buat kita semua pada malam hari ini. Terima kasih buat Pak Tony, buat Lucy, buat Kevin dan Grace kesaksian yang sama-sama. Ya, minggu depan diundang lagi karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan gitu ya buat anak-anak. Gitu. Boleh kalau ada pertanyaan dicatat dulu, jadi nanti bisa ditanya iniin. Si Nora barangkali mau nanya, catat dulu. Iya. Tanya beda-beda. Terima kasih Nora buat pelayanan pujiannya. Ya. Terima kasih buat Iis dan Cingci yang sudah jadi host luar biasa malam hari ini. Amin. Ya, Kak Riri boleh menutup dalam doa. Yuk. Doa, Rey. Baik, kalau begitu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kesaksian yang luar biasa, buat waktu malam ini kami boleh bersatu hati, Tuhan mendengar satu kesaksian yang membangun roh jiwa tubuh kami, bahwa Tuhan hidup dan setia. Tuhan, kami bersyukur buat keluarga kami. Mungkin ada dalam beberapa keluarga ada konflik, ada kurang kesepakatan. Tuhan, mari Tuhan, biar kami boleh lagi Tuhan semakin membangun komitmen yang lebih lagi Tuhan dalam keluarga kami, untuk kami punya suatu hubungan yang lebih baik dan lebih naik kelas lagi Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya komunitas pertama kami Tuhan, yaitu keluarga kami, boleh kami jaga Tuhan, kesepakatan itu Tuhan, supaya benar
surga itu boleh ada dalam kehidupan kami Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan juga buat Kotoni Tuhan, dalam istirahatnya Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus boleh tuntas semuanya Tuhan, semua sisa-sisanya mungkin trauma-trauma yang lainnya Tuhan, mungkin ada sisa-sisa sakit ototnya atau kelemahan-kelemahan yang lain Tuhan, biar semuanya pulih, Kotoni bisa beraktivitas dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, boleh punya satu spirit yang luar biasa Tuhan, dan memandang setiap tantangan boleh menjadi satu latihan yang kuat, dan dia boleh membagikan kesaksiannya untuk mengubahkan hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan buat keluarga Tony Tuhan, Cilusi, maupun Grace, maupun Kevin Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati hidup mereka semua. Pengalaman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat mereka juga Tuhan di masa depan. Kami percaya mereka punya satu sejarah yang luar biasa Tuhan, yang membuat mereka semakin mencintai Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat semua orang yang sudah hadir Tuhan dalam Zoom ini. Kami serahkan semua media ini di dalam nama Yesus, diberkati semua alat-alat yang digunakan, supaya ketika kami besok menggunakannya lagi, kami boleh lebih bersemangat lagi Tuhan untuk mengundang rekan-rekan kami, bahkan yang mungkin nggak ada di komunitas kah Tuhan, rekan-rekan yang mungkin sebelumnya tidak mengenal Tuhan, kami boleh punya keberanian Tuhan, karena ada kabar baik yang kami boleh bagikan Tuhan lewat Zoom Komsel ini, dan kami boleh menjangkau lebih jauh lagi Tuhan, rekan-rekan kami Tuhan, untuk boleh mengenal Yesus Tuhan melalui persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berkati malam ini, dan kami percaya kasih karunia Tuhan, berkat inspirasi dari Tuhan, kesegaran dari Tuhan, dan suara Roh Kudus berbicara ketika kami mengakhiri pertemuan ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya buat Pak Albert, buat Henry, Dedi Ahal, Dedi Jakarta, buat Eri, ya. Buat Kel kemana, Rin? Udah bobo nih. Ya, buat Pujo, Henry semuanya. Untung nggak kelihatan. Oke, saya duluan pamit ya. Kalau mau ngelanjutin silakan, karena saya ada tugas lagi. Ya, kalau yang lain mau ini boleh ya. Mau bertanya-tanya lagi? Tuh, Kyle tuh lari-lari. Kyle. Hai Kyle. Kyle. Halo Kyle. Saya juga pamit ya. Yuk. Oke. Dadah. Nanti biar lebih kangen minggu depan. Sampai minggu depan lagi. Berkati Hendy juga di Jakarta. Ya. Semuanya berkati. Thank you, Cing Cing. Thank you, Henny. Terima kasih semuanya.